Hello semuanya and welcome back to my video. So today I'm going to show you a little bit explanation about sustainable development. Okay, let's start. Okay, sustainable development. Jadi perlu diketahui ya kalau misalnya video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah ilmu alamiah dasar yang aku ambil di semester 2. Dan perlu diketahui juga kalau video ini tidak memaparkan penjelasan secara keseluruhan mengenai sustainable development, hanya sebagian kecil saja. Namun aku berharap video ini mampu mengedukasi kalian semua. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Oke, sebelum aku mulai videonya, aku mau memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Jadi nama aku adalah Pramay Chandra Kirana. Aku biasa dipanggil Nara dan aku dari Universitas Widya Tama Malang. Oke, kita mulai saja ke penjelasannya. Oke, sustainable development punya dua kata kunci nih. Yang pertama ada kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kesadaran akan adanya kebutuhan para masyarakat miskin di negara berkembang, dan yang satunya lagi merupakan keterbatasan. Keterbatasan sendiri itu adanya keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berhubungan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Oke, lanjut. Kita ke pengertian dari sustainable development itu sendiri. Jadi, apa sih sustainable development itu? Jadi, sustainable development itu biasa disebut dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi tentunya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Jadi, menurut dokumen PBB hasil World Summit tahun 2005, Sustainable Development mencakup 3 ruang lingkup kebijakan, di mana ketiganya itu saling terhubung satu sama lain, serta merupakan pilar pendorong pembangunan berkelanjutan kebijakan tersebut. Nah, apa sih hal itu? Ya, ada 3 ya. Yang pertama ada pembangunan ekonomi, dan yang kedua ada pembangunan sosial, dan yang ketiga adalah perlindungan lingkungan. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada elemen-elemen dari sustainable development itu sendiri. Dan agar tujuan dari sustainable development itu tercapai, nah ada 4 elemen tuh. Yang pertama ada pertumbuhan dan keadilan ekonomi, dan yang kedua ada pembangunan sosial, yang ketiga ada konservasi sumber daya alam atau perlindungan lingkungan, dan yang keempat adalah pemerintahan yang baik. Dan keempat-empatnya ini harus saling keterkaitan agar sustainable development atau pengembangan berkelanjutan itu sendiri dapat mencapai tujuannya dengan baik. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai elemen-elemen dan semacamnya, dan sekarang kita beralih kepada tujuan daripada sustainable development itu sendiri, dan aku akan menjelaskan satu persatu dari rangkuman yang sudah aku buat, tapi tidak aku cantumkan di PowerPoint ya. Ya, yang pertama ada poverty. Poverty itu artinya kemiskinan. Jadi tujuan dari sustainable development yang pertama adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di tempat atau di setiap tempat. Dan yang kedua ada food. Food ini artinya pangan. Jadi tujuannya adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Dan yang ketiga ada health, artinya kesehatan. Tujuannya yaitu menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan atau
kesejahteraan bagi semua pada semua usia. Dan yang keempat ada education. Education ini artinya tentu saja adalah pendidikan. Dengan tujuan yaitu menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif, adil, dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi manusia. Dan yang kelima ada woman. Woman ini artinya perempuan, dengan tujuan yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan gadis. Oke. Dan selanjutnya ada water. Water ini artinya air ya. Tujuannya yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi kita semua. Terus ada energi. Energi ini ya artinya energi. Dan tujuannya yaitu menjamin akses terhadap energi yang terjangkau atau terbeli, andal, berkelanjutan, modern bagi semuanya. Dan selanjutnya ada ekonomi. Itu ekonomi ya. Oke, tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak untuk semuanya. Dan lanjut ada infrastruktur. Oke, infrastruktur itu adalah tujuannya untuk membangun prasarana yang awet, kuat, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan mendukung inovasi. Lalu ada inequality atau ketidaksetaraan. Jadi dalam sustainable development ini ada tujuan yaitu mengurangi ketidaksetaraan dalam dan antar negara. Selanjutnya ada habitation yaitu pemukiman. Itu tujuannya adalah membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet atau kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada consumption atau konsumsi. Tujuannya yaitu menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada climate. Nah, climate ini artinya iklim. Dengan tujuan untuk mengambil langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Oke. Lalu selanjutnya ada marine ecosystem, yaitu ekosistem kelautan. Oke. Tujuannya yaitu melindungi dan menggunakan lautan, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan selanjutnya ada ekosistem atau yaitu ekosistem itu sendiri. Nah, tujuannya yaitu melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi atau kerusakan tanah, dan kehilangan biodiversitas atau keragaman hayati. Lanjut yaitu institutions atau kelembagaan. Oke, tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang damai, inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, akuntabel, atau dapat dipertanggungjawabkan, dan inklusif pada semua level. Dan selanjutnya ada yang terakhir ya, sustainability, yaitu keberlanjutan. Nah, tujuannya adalah memperkuat cara implementasi dan revitalisasi atau menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jadi dari tujuan tersebut, kita langsung lanjut ke, nah ini ada role of society. Jadi, role of society itu artinya apa ya? Semacam apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi, masyarakat itu sebuah subjek dan objek yang penting bagi sustainable development.
Dan dengan adanya masyarakat yang berkualitas, mengelola dan mengolah potensi sumber daya alam akan lebih efektif, efisien, dan maksimal, serta kelestarian lingkungan akan tetap terjaga. Dan dengan adanya hal tersebut, akan ada tercipta keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas daya dukung alam, serta daya tampung lingkungan. Oke. Nah, ini ada program-program yang memang menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan untuk melanjutkan sustainable development. Jadi, Kotler dan Lee mengidentifikasi ada beberapa pilihan program bagi perusahaan untuk melaksanakan inisiatif serta aktivitas yang berhubungan dengan berbagai masalah sosial sekaligus sebagai wujud komitmen atas tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, pilihan tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, aku akan menjelaskan satu persatu dari cause promotion. Jadi, cause promotion yaitu memberikan kontribusi berupa dana atau penggalangan dana untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah-masalah sosial tertentu. Dan yang kedua ada cause-related marketing, yang merupakan bentuk kontribusi perusahaan dengan cara menyisihkan sekian persen dari pendapatannya sebagai bentuk donasi bagi masalah sosial tertentu dalam periode waktu tertentu atau produk tertentu. Dan yang ketiga ada corporate social marketing, yang merupakan bentuk bantuan perusahaan yang membantu pengembangan ataupun implementasi dari kampanye dengan fokus untuk merubah pola perilaku tertentu yang memiliki pengaruh negatif. Dan yang keempat ada corporate philanthropy, yaitu inisiatif perusahaan dengan memberikan kontribusi secara langsung kepada suatu aktivitas amal, biasanya lebih sering dalam bentuk donasi maupun sumbangan tunai. Dan yang selanjutnya ada community volunteering, yang merupakan bentuk aktivitas di mana perusahaan memberikan bantuan dan mendorong karyawan dan mitra bisnis perusahaan untuk secara sukarela terlibat dalam membantu atau masyarakat setempat. Dan yang terakhir, ada socially responsible business practice, yaitu sebuah inisiatif di mana perusahaan akan mengadopsi serta melaksanakan praktik bisnis dan investasi tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan. Selanjutnya, nah sudah selesai. Jadi, terima kasih atas semuanya, dan saya mengambil referensi dari beberapa poin-poin yang ada disebutkan di sini, dan itulah penjelasan dari saya, dan semoga penjelasannya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.